Dan ternyata nih sob ya, rumah itu memiliki segudang cerita mistis di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Hai sob, di video kali ini kita akan membahas rumah-rumah misterius yang ada di Indonesia yang memiliki nuansa magis dan segudang cerita mistis di dalamnya. Kita tahulah kalau di Indonesia sendiri banyak banget bangunan-bangunan yang telah lama kosong atau terbengkalai yang dianggap bangunan itu punya kesan mistis. Akan tetapi di sini gua membaginya dengan beberapa part ya, biar nggak kepanjangan juga. Biar kalian nggak penasaran, inilah dia. Misteri Rumah Berhantu Part 1. Rumah Gurita berlokasi di daerah Bandung, Jawa Barat. Rumah yang satu ini sangat kental aura mistisnya. Menjadi salah satu ikon rumah terangker di daerah Bandung. Dinamakan Rumah Gurita dikarenakan terdapat patung gurita lengkap dengan tentakelnya yang bertengger di atap rumah bangunan tersebut. Hal inilah yang membuat rumah tersebut berkesan memiliki nuansa mistis di dalamnya. Hal menarik lainnya adalah soal desas-desus rumah gurita yang dijadikan sebagai tempat pemujaan setan. Jadi sob, bangunan ini terlihat sangat estetik. Ada patung gurita raksasa yang bertengger di atap rumah tersebut. Kalau kita lihat dari luar rumah nih, terlihat jelas banget patung guritanya. Berwarna hitam, bermata merah, lengkap dengan tentakelnya sob. Nah, dari beberapa sumber web yang gua cari sob, katanya nih ya, rumah tersebut pernah dijadikan tempat pemujaan setan. Bisa dibilang seperti sekte penyembahan iblis sob. Dan uniknya lagi nih sob, ternyata nomor rumah yang tertera pada rumah tersebut memiliki angka bernomor 666. Kalau kalian tahu nih ya, angka 666 itu identik dengan iblis. Saking viralnya isu tentang rumah ini waktu itu sob, di tahun 2014 rumah ini diangkat menjadi film layar lebar, disutradarai oleh Jos Purnomo sob. Rumah Pangelangan Pengabdi Setan masih di daerah Bandung. Terdapat juga sebuah bangunan yang diangkat menjadi film. Salah satunya rumah yang terletak di daerah Pangelangan, Kabupaten Bandung. Pastinya kalian sudah tahu nih, film Pengabdi Setan yang digarap oleh sutradara Joko Anwar. Film ini sempat ramai loh pada saat penayangannya. Ya, saat itu rumah ini menjadi lokasi syuting film Pengabdi Setan. Namun di balik itu semua, terdapat cerita-cerita mistis oleh masyarakat yang sangat kental pada rumah tersebut. Salah satunya ialah cerita tentang penampakan noni Belanda yang sering menampakkan wujudnya di rumah tersebut. Jadi, rumah ini sendiri sob, terletak di PTPN 8, Kampung Kertamanah, Desa Mergamukti. Setelah dijadikan lokasi syuting, tempat ini banyak dikunjungi wisatawan sob. Kalian tahu sendirilah film Pengabdi Setan. Waktu tayang perdana aja, antusias masyarakat itu sebagai pecinta film horor itu berbondong-bondong ingin menonton film tersebut sob. Apalagi waktu itu sempat dipublikasikannya rumah yang dijadikan lokasi syuting film Pengabdi Setan. Dan langsung aja lah, banyak banget masyarakat yang ingin berbondong-bondong pergi ke tempat tersebut. Dan ternyata nih sob ya, rumah itu memiliki segudang cerita mistis di dalamnya. Bukan hanya film Pengabdi Setan aja yang horor, ternyata rumah tersebut pun horor. Hal ini diperkuat oleh beberapa saksi, yaitu penjaga rumah itu sendiri. Jadi nih sob, di rumah tersebut sering ada beberapa penampakan. Salah satunya berupa penampakan anak kecil, dan ada juga penampakan noni Belanda. Dan beberapa penampakan lainnya seperti pocong, kuntilanak, dan makhluk yang tinggi besar. Dari cerita-cerita itulah sob, banyak orang yang berkunjung ke rumah tersebut. Dan kalau kalian lihat sekarang nih, rumah tersebut kini menjadi tempat wisata horor. Ya, bisa dibilang destinasi wisata horor. Bagaimana sob? Apakah kalian ingin pergi ke sana?
Rumah Pondok Indah. Siapa yang tidak tahu Rumah Pondok Indah? Rumah urban legend yang terkenal angker di daerah Jakarta, yang pernah juga diangkat menjadi sebuah film horor yang ditayangkan pada 2006 silam. Film ini berdasarkan tragedi yang menimpa penghuni rumah tersebut pada tahun 1983, yang dimana terjadi sebuah perampokan di rumah tersebut, hingga terjadi pembantaian dan menewaskan seisi penghuni rumah. Hingga saat ini, dalang dari kejadian tragedi tersebut pun masih belum diketahui dan belum terungkap. Dari kejadian tersebutlah, masyarakat sekitar percaya rumah tersebut banyak dihuni makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Apalagi rumah tersebut puluhan tahun sudah kosong. Menambah kesan yang angker pada rumah tersebut. Nggak tahu ya, kalian entah pernah nonton atau belum film Rumah Pondok Indah. Tapi ada sob filmnya. Coba deh kalian tonton. Rumah ini sendiri sob terletak di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dulu sob, pernah ada cerita soal pedagang nasi goreng yang hilang di rumah tersebut sob. Jadi dulu itu ceritanya ada pedagang nasi goreng keliling. Yang kita tahu pedagang nasi goreng keliling tuh biasanya di jalan. Mereka pakai dorong gerobak dan sering di komplek-komplek tuh, sering kalau mereka datang tuh sering ngasih tanda ketukan bunyi-bunyi wajan gitu kan. Nah, jadi waktu itu sob, pedagang nasi goreng ini lewat di rumah tersebut. Dan waktu itu sob, ada cewek yang memesan nasi goreng pada pedagang tersebut sob. Jadi, pedagang nasi gorengnya ini nggak tahu sob kalau yang membeli itu adalah makhluk halus sob. Entah emang pedagang nasi gorengnya ini terhipnotis atau masih baru di lokasi tempat ia dagang. Nah, jadi selesailah si pedagang nasi goreng ini membuatkan pesanannya. Dan kemudian si pedagang nasi goreng ini mengantarkan pesanannya ke rumah tersebut sob. Dan pada saat dia mengantarkan pesanan tersebut sob, si pedagang nasi goreng ini tak kunjung kembali sob. Jadi dia seperti hilang pada saat masuk ke rumah tersebut. Sampai di pagi harinya sob, gerobaknya ini tadi masih ada di depan rumah tersebut sob. Dan pada waktu itu langsung geger lah soal pedagang nasi goreng yang hilang. Karena waktu itu juga sob, ada saksi mata yang melihat pedagang nasi goreng yang masuk ke rumah tersebut sob. Kalau kita dengar dari ceritanya nih sob ya, jadi di rumah tersebut itu dulunya ada tragedi sob, yaitu tragedi berdarah. Dulunya rumah itu terjadi perampokan dan menewaskan seisi rumah tersebut sob. Dan pada saat itu juga rumah tersebut telah lama kosong dan tidak ditempatin lagi. Hingga saat ini juga terbengkalai. Karena kejadian itulah sob, banyak orang yang berasumsi kalau rumah tersebut dihuni oleh makhluk yang tak kasat mata. Kalau sekarang ini sob, Rumah Pondok Indah itu sekarang hanya cerita aja, cerita urban legend. Karena bangunan itu sendiri juga udah dirubuhkan sob. Nggak tahu rubuh sendiri atau emang dirubuhkan. Nggak ada bekas-bekas peninggalan Rumah Pondok Indah itu. Rumah keluarga tak kasat mata. Berawal dari cerita yang viral pada tahun 2016 yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata, yang kemudian diangkat menjadi film horor. Kisah ini ditulis oleh Bonaventura Genta berdasarkan kisah nyata yang dialami dirinya, yang dimana cerita mistis ini bermula ketika Genta dan teman-temannya bekerja di sebuah perusahaan di daerah Jogja. Bahkan cerita tersebut sudah diterbitkan ke dalam bentuk buku. Banyak orang yang bertanya-tanya dan mencari tahu mengenai di mana keberadaan lokasi rumah angker tersebut. Sebab si penulis tidak memberitahukan alamat rumah angker tersebut. Jadi sob, cerita penghuni rumah tak kasat mata ini dulunya sempat viral. Dan banyak netizen-netizen itu penasaran ingin melihat lokasi rumah tersebut. Apalagi orang yang tinggal di daerah Jogja, karena kita tahu cerita ini sendiri dialami di daerah Jogja. Dan cerita ini sendiri ditulis oleh Bonaventura. Doi merupakan salah satu pelaku yang mengalami kejadian mistis tersebut. Jadi Doi menceritakan pengalaman-pengalaman horornya selama menempati kantor yang ia tempati sewaktu masih bekerja. Ini cerita sedikit menyeramkan ya sob.
karena banyak banget itu teror-teror yang diterima oleh Bonaventura ini. Dan tidak hanya doi saja sob, rekan-rekan kerjanya pun banyak mendapatkan teror kala itu sob. Jadi Genta menceritakan pengalaman mistisnya selama bekerja 2 tahun di rumah tersebut, yang pada saat itu rumah tersebut dijadikan sebagai kantor sob. Teror demi teror doi dapatkan bersama rekan kerjanya. Tak hanya mendengar suara-suara aneh, benda jatuh, benda yang dilempar, bahkan ada juga beberapa penampakan sob, yaitu penampakan keluarga yang tak kasat mata. Dan bukan hanya Genta sendiri yang melihatnya, rekan-rekan kerjanya pun melihat sosok yang menyeramkan waktu itu. Dan masih banyak lagi sob, beberapa sosok yang menakutkan di rumah tersebut. Hingga pada waktu itu sob, si Genta berinisiatif untuk mencari paranormal atau indigo. Jadi doi ini penasaran kenapa rumah ini banyak banget teror-teror dari makhluk halus. Dan kala itu mereka itu melihat tuh sosok siluman, pocong, kuntilanak, orang yang berbadan tinggi besar, bahkan anak-anak kecil juga sob. Jadi Genta ini berinisiatif mencari paranormal kala itu sob. Nah konon nih sob, menurut cerita paranormal yang dipanggil Genta ini, ternyata rumah tersebut sob, dulunya penghuninya yaitu melakukan pemujaan kepada setan sob. Dan tumbal-tumbalnya itu adalah orang yang menempati rumah tersebut sob, yaitu penghuninya sendiri. Dan kita nggak tahu nih, Genta sendiri nggak menceritakan bangunan yang dijadikan sebagai kantor itu udah lama terbengkalai atau masih baru, atau dulunya masih ada orang yang menempati rumah tersebut. Tapi menurut cerita paranormal itu sendiri sob, dulunya si penghuni rumah melakukan ritual pemujaan kepada setan sob. Gua bisa ngebayangin sob, teror-teror apa aja yang didapatkan oleh Genta dan rekan-rekannya kala itu sob. Kalau menurut gua nih ya, kalau di satu rumah dijadikan tempat pesugihan atau pemujaan ke iblis, dan apalagi rumah tersebut ada tragedi yang mencengkam, seperti penghuni rumah tersebut meninggal secara tragis atau tidak wajar, itu bisa aja sob. Kalau menurut gua nih ya, pastinya rumah tersebut masih ada jejak-jejak peninggalan dulu sob, yang berupa ya jejak pesugihan tersebut sob, jejak pemujaan kepada setan itu sob. Dan makhluk-makhluk di dalamnya pun bukan hanya iblis itu sendiri, setan itu sendiri, bahkan dari luar, dari berbagai luar lah, pada ngumpul di rumah tersebut sob. Jadi wajar aja sih kalau menurut gua tuh si Genta mendapatkan banyak teror waktu itu. Rumah kentang. Rumah yang satu ini cukup membuat bulu kuduk kita berdiri. Disebut rumah kentang dikarenakan tercium aroma bau kentang saat melintasi rumah tersebut. Bahkan terdapat juga tragedi yang menimpa penghuni rumah tersebut, sehingga memperkuat alasan kenapa rumah tersebut mengeluarkan aroma kentang dan memiliki nuansa mistis jika melintasi rumah tersebut. Nah, ada 3 versi nih sob, perihal tentang rumah kentang ini sob. Jadi ada di daerah Jakarta, Bandung, dan Jogja. Namun di sini kita akan mengulas satu persatu ya sob. Di Jakarta sendiri sob, ada rumah kentang Dharma Wangsa yang berlokasi di Jakarta Selatan. Rumah ini juga pada malam hari tercium aroma bau kentang sob. Namun di sini ada 2 versi mengenai cerita rumah kentang di Jakarta. Salah satu di antaranya versi dibunuh oleh pembantu rumah tersebut, dan jasad dari anak yang dibunuh itu sob dimasukkan ke dalam rebusan kentang. Dan versi lainnya nih sob mengatakan kalau anak itu tercebur sendiri ke dalam kuali yang pada saat itu kuali tersebut sedang merebus kentang. Mungkin aja pada saat itu anak itu sedang bermain di lokasi tempat perebusan kentang, jadi tanpa disadari nih anak itu tiba-tiba saja langsung kejebur di kuali tempat perebusan kentang tersebut. Gua sendiri nggak tahu nih, entah rumah tersebut itu pabrik pengolahan kentang atau apa ya. Karena yang gua cari tahu sendiri tuh ternyata rumah tersebut itu sering itu mengolah kentang gitu.
Nah, karena kejadian itu sob, rumah tersebut memiliki kesan horor sob. Dan kalau pada malam hari tuh orang yang melintasi rumah tersebut sering mencium aroma-aroma kentang sob. Nah, jika beruntung orang yang melintasi rumah tersebut, mereka juga bisa melihat sosok anak kecil. Nah, kalau di Bandung sendiri sob, hampir memiliki cerita yang sama seperti cerita yang di Jakarta sob. Hanya saja kalau di Bandung itu ada penambahan karakter sob, yaitu ibu dari anak itu sendiri sob. Jadi sob, kalau yang di Bandung ini ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Nah, jadi pada waktu itu ibu itu menggendong anaknya sambil memasak kentang sob. Nah, kentang yang di dalam kuali. Dan yang anehnya nih sob ya, anaknya itu tiba-tiba langsung kecebur itu sob, kecebur ke dalam kuali. Nggak tahu itu terlepas, emang anaknya itu lompat ke dalam kuali gitu. Nah, sejak saat itu sob, pada malam hari itu sering tercium aroma bau kentang kalau kita melintasi rumah tersebut. Dan kalau juga beruntung nih, kita juga bisa melihat sosok anak kecil yang kecebur ke dalam kuali itu sob. Rumah kentang ini sendiri sob yang di daerah Bandung terletak di Jalan Aceh, dan banyak warga juga yang percaya kalau melintasi rumah tersebut itu sering tercium aroma bau kentang. Dan juga ada sering tuh yang melihat juga tuh ya sosok anak kecil sob. Jadi rumah kentang di Bandung dan Jakarta itu tidak jauh beda sob ya ceritanya. Hanya beberapa penambahan karakter aja di daerah Bandung. Karena kalau di Jakarta sendiri itu tidak ada karakter ibu, karena anak itu sendiri terjebur ke dalam kuali itu secara sendiri. Gak tahu nih ya kenapa bisa sama ceritanya. Entah mereka bersaudara sehingga saling terikat atau gimana gitu. Gue juga gak tahu sob. Nah, di Jogja sendiri sob, ada juga rumah yang kalau kita melintasi pada malam hari itu tercium aroma bau kentang. Tapi kalau di sini sob, tidak ada cerita tragedi yang menimpa penghuni rumah tersebut sob. Berbeda dengan seperti Jakarta atau yang Bandung. Nah, kalau di daerah Jogja sendiri itu warga percaya kalau kita melintasi rumah tersebut tercium aroma kentang, itu pertanda ada gundurwo di sekitaran rumah tersebut sob. Jadi warga Jogja sendiri percaya kalau aroma kentang itu sob merupakan wujud dari gundurwo. Tak hanya itu aja sob, ada juga penampakan sosok noni Belanda yang berada di rumah tersebut sob. Jadi bukan hanya tercium aroma kentang, tapi ada juga sosok noni Belanda yang menempati rumah tersebut. Adapun 3 versi dari cerita rumah kentang sob. Rumah kentang itu sendiri sob pernah diangkat menjadi film layar lebar sob oleh sutradara yang menilai cerita tersebut memiliki nuansa horor sob. Itulah misteri rumah berhantu di Indonesia part 1. Dan kita akan membahas lagi di part-part selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.